pertempuran sengit antara timnas Indonesia dan Australia tinggal beberapa jam lagi. Kedua tim masing-masing sudah mengumumkan pemanggilan para pemainnya, di mana skuad Garuda lebih dulu memanggil para penggawa untuk berkumpul, di mana Australia lebih dulu mengintip komposisi pemain timnas Indonesia. Dan barulah pasukan Kanguru menyusul dengan memanggil 26 nama penggawa mereka. Tony Popovic selaku pelatih terpaksa menyertakan 6 nama tanpa caps di skuadnya, karena beberapa pemain inti harus absen karena cedera parah. Sementara itu Patrick Kluivert ketambahan 4 pemain naturalisasi anyar, plus dengan berani membawa 1 nama baru di posisi penyerang, yang merupakan pemain lokal, yaitu Setian Bagaskara dari Dewa United. Lantas siapa saja 11 starting pertama yang bakal dimainkan oleh kedua pelatih? Bagaimana pertarungan antar lini dari kedua tim? Mari kita bahas sebelum pertandingan ini dimulai. Ya, di pertemuan pertama kontra Australia, timnas Indonesia menggunakan formasi 5-4-1 saat itu, di mana pelatih STY mengandalkan serangan balik. Taktik pria asal Korea Selatan ini pun terbukti ampuh meredam serangan tim tamu hingga frustasi. Kala itu Australia yang masih di bawah komando Graham Arnold bermain dengan formasi 4-4-2. Namun kini banyak ya sudah berubah, termasuk status pelatih dan komposisi pemain Australia. Patrick Kluivert ya sudah tak sabar debut. Diprediksi bakal menggunakan formasi 4-3-3. Juru taktik asal Belanda ini dinilai akan berani mengusung skema menyerang ala total football. Sementara itu sepanjang ditangani oleh Tony Popovic, Australia kerap memakai formasi 3-4-2-1. Tentu formasi lawan ini cukup sedikit terbuka dan tentu cocok untuk menerapkan skema menyerang total. Ya, pada tanggal 20 Maret besok, para penggawa Garuda akan bermain di hadapan ribuan supporter Australia. Tapi di sudut lain ada secercah harapan dari pasukan Garuda, yang kini dipimpin oleh Patrick Kluivert. Timnas Indonesia yang dulu sering dianggap remeh, berubah jadi tim yang membawa aura berbeda. Ada kejutan tersembunyi yang siap menguncang lawan. Dan dalam 8 menit ke depan, kita akan ceritakan apa saja kelebihan timnas Indonesia yang bikin Australia tidak bisa bersantai-santai lagi. Jika dibandingkan Indonesia, tentu Australia punya rekan jejak impresif di pentas internasional, yaitu dengan lolos 5 kali di Piala Dunia secara berturut-turut. Di edisi terakhir mereka bahkan mampu lolos sebabak 16 besar, sebelum dikalahkan Argentina yang keluar jadi juara. Selain itu, saat menghadapi timnas Indonesia, The Soldiers ini punya track record impresif, di mana selama 40 tahun lebih Indonesia belum pernah mengalahkan Australia. Jadi itu menurut saya Australia punya stabilitas mental yang mumpuni. Apalagi main di kandang, dan ini akan jadi keunggulan dari Australia yang sulit untuk dibantah. Ya, tapi tunggu dulu. Meski Australia punya keunggulan mental dan pengalaman, admin akan jelaskan kenapa pemain seperti Jay Idzes mengaku yakin bisa mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia, yang itu artinya harus bisa mengalahkan Australia di Sydney. Skuad berkualitas adalah keunggulan pertama yang bisa jadi kejutan untuk Australia, yaitu adalah hadirnya deretan pemain berkualitas di skuad timnas saat ini. Jika dibandingkan di pertemuan terakhir, di mana saat itu kita sudah memiliki Jay Idzes, Martin Pais hingga Tom Haye. Nah, di sini atau tepatnya di laga yang akan dimainkan besok nanti, Australia mungkin akan terkejut dengan deretan pemain grade A yang telah menambah kualitas timnas. Pemain seperti Miss Hilgers, Leonor Inder, Kevin Dix, Ole Romani, Joy Pelupesi, Tian James hingga Emil Alderweireld. Nama-nama tersebut adalah nama-nama yang belum masuk timnas saat Indonesia menghadapi Australia dengan hasil 0-0, di mana kehadiran mereka bakal memperkuat kedalaman skuad tim Garuda di tiap lininya. Tentu semangat juang dan moral tinggi dibandingkan Australia. Timnas Indonesia dapat dikatakan memiliki mental yang lebih tinggi saat ini. Nah, dengan mentalitas dan moral yang tengah bagus inilah, Indonesia punya keunggulan yang diharapkan mampu membuat para pemain lebih rileks di lapangan. Baru-baru ini Tony Popovic mengutarakan kepada awak media, pelatih Australia tersebut berkata tidak mau meremehkan kekuatan Indonesia saat ini. Ia juga mengakui kedalaman skuad Indonesia sudah berubah 100% sekarang. Pada laga besok, amunisi baru seperti Ole Romani, Joy Pelupesi, dan Tian James diprediksi bakal diturunkan sejak menit awal. Karena seperti kita tahu,
Pemain seperti Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun bakal absen di laga tersebut karena akumulasi kartu kuning. Jadi 3 amunisi baru tadi sudah pasti bakal menjadi starter di awal laga. Ya, di balik itu terlihat juga para pemain Australia sudah melakukan pemanasan di stadion yang akan menjadi panduan laga tersebut. Tentu sekarang kita sudah tidak sabar untuk menyaksikan Indonesia versus Australia besok jam 4 sore, di mana sambil menunggu berbuka puasa. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Australia dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan segera dimulai. Mungkin bisa dibilang tinggal menghitung jam. Pertandingan tersebut bakal digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis, tanggal 20 Maret jam 4 sore. Sebelum berbuka puasa, kita akan sambil ngebuburit menonton pertandingan paling dinantikan tersebut. Sekarang skuad Timnas Indonesia semuanya sudah berada di Sydney, Australia. Termasuk pemain-pemain abroad juga sudah tiba semuanya. Termasuk yang terakhir tiba seperti Martin Pais, Kevin Dix hingga Emil Audero juga sudah ada di sana. Kedatangan Martin Pais pun disambut oleh Sandy Walsh yang sekaligus satu kamar dengannya. Selamat datang Martin Pais di Sydney. Pagi, selamat pagi. Mantap. Ice cream. 3 poin. Di balik itu ada hal yang menarik sebelum laga penting tersebut, di mana timnas Australia dengan ranking 26 dunia itu terlihat sangat serius saat sesi latihan. Lihatlah wajah-wajah mereka. Para pemain Australia begitu tegang sebelum menghadapi skuad Garuda. Sementara di sisi lain, lihatlah para pemain Indonesia. Mereka begitu santai. Padahal skuad Garuda akan menghadapi tim langganan Piala Dunia. Terlihat juga pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Sturridge dan Papa Saina Patinama sedang santai-santai sebelum menghadapi Australia. Pemain lain seperti Miss Hilger, Giles hingga Nathan Juan juga bersantai sambil jalan-jalan. Mereka juga menyapa beberapa fans Garuda yang ada di Sydney. Kemudian pemain seperti Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand juga terlihat jalan-jalan santai di Sydney. Mereka sangat menikmati suasana tersebut. Tentu meski Indonesia dengan ranking 131 dunia, di mana akan menghadapi tim 26 dunia. Namun para pemain skuad Garuda begitu happy dan tidak tegang. Selamat datang Martin Pais di Sydney. Pagi, selamat pagi. Mantap. Ice cream. 3 poin. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.